Itu adalah apa tadi? Kebutuhan yang tidak bisa didapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hidayah, seperti kesembuhan, seperti keselamatan di akhirat. Maka tidak boleh meminta kepada makhluk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam ini, Allah masih memudahkan kita, mengizinkan kita dengan takdirnya bisa berkumpul bersama untuk menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh dan senantiasa dibimbing kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan kitab Bulughul Maram bab adab dan akhlak. Kita masih membahas tentang bab zuhud dan wara. Hadis yang kelima tentang perintah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ma jaa fi fadli hifdzi awamirillahi wa nawahihi. Hadis yang datang menerangkan dan menjelaskan keutamaan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, pada suatu hari aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang di sini maksudnya adalah dibonceng oleh Nabi. Jadi sahabat ini di belakang sedangkan Nabi di depan, ya, mengendarai sebuah tunggangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika kondisi demikian, ya, dibonceng, ya. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terlebih kepada sahabat yang masih muda, maka sebagian dari mereka itu banyak dibonceng oleh Nabi. Jadi yang sering dibonceng oleh Nabi adalah yang masih kecil, ya, karena yang menjadi kendaraannya adalah binatang. Kemudian dalam kondisi seperti ini, maka Nabi sering memberikan nasihat secara khusus. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas. Maka ini juga kesempatan kita, karena biasanya anak kecil, ya, terlebih anak kita sering kita bonceng.
entah pian berkendaraan kah, pakai sepeda kah, pakai mobil kah, maka gunakanlah kesempatan pian berdua dengan anak pian, sering-sering memberikan nasihat. Karena ini termasuk waktu yang terbaik ketika pian bersama anak pian, khusus misalnya berduaan bersepeda atau naik motor, dengan membiasakan mereka dengan memberikan nasihat. Dan ini juga yang sering dilakukan oleh Nabi SAW kepada sebagian sahabat yang masih muda, yang masih kecil. Karena pada saat itu Abdullah bin Abbas berusia 10 tahun, ya masih kanakan ya, atau masih remaja ya. Maka ini di antara ya perhatian Rasulullah SAW kepada yang masih muda, yang masih belia adalah memberikan wasiat dengan perhatian yang khusus seperti dalam kondisi dibonceng. Ketika Rasulullah membonceng Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah SAW menyebutkan sebuah wasiat yang sangat berharga yang berkaitan dengan tauhid, perkara tauhid. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi menjelaskan perkara tauhid bukan hanya kepada sahabat yang senior, bukan hanya kepada yang sudah balik saja. Yang belum balik pun Nabi SAW tanamkan kepada mereka nilai-nilai tauhid. Ketika nilai tauhid sudah ditanamkan sejak kecil, maka akan semakin kokoh ketika dia sudah beranjak dewasa. Jadi memang kebiasaan kita ketika kita menasihati anak itu terkadang akhlak terus. Jangan nakal, jangan menampar kawan, jangan menyambati, jangan membuli, itu benar. Tetapi yang kita perhatikan juga adalah selain kita memberikan nasihat berkaitan dengan akhlak, jangan berkami sembarangan, jangan memukul kawan, jangan menyamati dan seterusnya, maka tanamkan juga nilai-nilai tauhid. Ketika dia terbiasa dengan nilai tauhid, maka akan semakin kokoh ketika dia sudah berada atau beranjak dewasa. Apa wasiatnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai gulam. Gulam ini ada yang mengatakan, dinamakan gulam adalah kalau dia sudah berhenti menyusu sampai berumur 9 tahun. Berarti umur 2 tahun lebih ya, 2 tahunan, kemudian sampai umur 9 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dinamakan dengan gulam adalah lebih daripada 9 tahun. Maka dari sini bisa difahami bahwa menunjukkan umur dari Abdullah bin Abbas ketika itu sangat belia. Ada yang mengatakan bahwa umur beliau adalah 10 tahun. Ya mungkin kalau anak SD itu sekitar kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 lah. Kalau inya masuk umurnya 6 tahun, berarti kelas 4 SD. Maka masih kecil ya, belum balik, biasanya belum balik. Maka di sini Rasulullah menanamkan kepada mereka nilai-nilai tauhid. Wahai pemuda, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya selalu di depanmu atau di hadapanmu. Kemudian jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Tirmidzi mengatakan tentang derajat hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Hasan sahih. Apa makna hasan sahih ya? Biasanya kan kita mendengar hadis itu hasan saja atau sahih saja. Ini disebutkan hasan sahih. Maka ada dua kemungkinan. Kalau seandainya hadisnya satu, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. Sehingga beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kalau seandainya riwayatnya bermacam-macam, artinya ada penguat yang lain. Ya, hadisnya tidak cuma satu, tetapi ada hadis-hadis yang lain. Maka sebagian hadis tadi ada yang hasan dan ada yang sahih. Sehingga disimpulkan hadisnya hasan sahih. Kemudian penjelasan tentang hadis ini, maka Abdullah bin Abbas adalah termasuk keluarga Nabi. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW karena Abbas adalah paman Nabi. Namun
Abbas ini, paman Nabi ini, seayah tidak sebapak. Seayah tidak seibu. Seayah tidak seibu. Jadi Abdul Muthalib punya beberapa istri. Istri. Adapun Rasulullah, ayah beliau adalah Abdullah, itu dari istri Abdul Muthalib yang bernama Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Adapun Abbas dari istri yang lain yang bernama Natlah, Nah berarti kan nenek Nabi bernama Fatimah, sedangkan nenek dari Abdullah bin Abbas bernama Natlah. Jadi sekakek namun beda nenek. Nah adapun paman Nabi yang seayah dan seibu adalah Abu Thalib. Makanya setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, yang mana Rasulullah dijaga atau bersama dengan Abdul Muthalib setelah ibunya meninggal dunia. Nah, ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, maka yang menjaga Nabi siapa? Abu Thalib, bukan paman yang lain. Kenapa demikian? Karena Abu Thalib adalah paman Nabi sekakek dan senenek dengan Nabi, seayah dan seibu. Beda dengan Abbas. Jadi Abbas ibunya adalah Natlah, sedangkan Abdullah ibunya adalah Fatimah binti Amr. Jadi berarti maksudnya adalah Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, namun sekakek, beda dengan sekakek tidak senenek. Nah, Abdullah bin Abbas ini yang merupakan sepupu Rasulullah SAW ini saat itu ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada beliau masih berusia belia, masih berusia puluhan tahun ya. Ini menunjukkan sangatlah muda. Namun walaupun usia Abdullah bin Abbas muda, sangat muda belia dan seterusnya, maka Rasulullah SAW menunjukkan perhatian yang besar kepada para pemuda. Terlebih berkaitan perkara akidah. Kenapa demikian? Tadi ulun sebutkan bahwa ketika ditanamkan nilai-nilai tauhid ya, maka sahabat yang muda ini, sahabat yang junior ini, maka akan tertanam di dalam hati mereka sehingga tauhidnya menjadi kokoh dan kuat, ya, kokoh dan kuat. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain ya, ketika mereka masih sangat muda dan belia seperti Abdullah bin Umar, terkadang ada wasiat Nabi secara khusus yang beliau berikan kepada sahabat-sahabat tersebut. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW membuka ya sabdanya, wasiatnya dengan mengatakan ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya dari ucapan Nabi ini, jagalah Allah, kata Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah ihfaz awamirahu wamtathilha wantahi an-nawahihi yahfazka fi taqallubatika wa fi dunyaka wa akhiratika. Kata Syekh Al-Bassam, maksud dari jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah perintah-perintah Allah dan kerjakanlah. Jagalah perintah-perintah Allah dan kerjakanlah. Kemudian, dan berhentilah dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhentilah dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seseorang yang menjaga Allah, maksudnya dia menjaga perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia menjaga syariat Allah dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka balasannya sesuai dengan perbuatan. Maka balasannya adalah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Menjaga engkau dalam seluruh perpindahanmu, dalam seluruh perpindahan engkau dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, berarti orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaga kita dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah jaga kita di dunia.
Sisi yang kedua, Allah jaga kita di akhirat. Nah, apa contohnya seseorang yang Allah jaga dia di dunia? Maka cukup banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga fisiknya. Menjaga apa? Fisiknya, badannya. Makanya di antara pengaruh ketakwaan seseorang di usia muda, pengaruhnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota tubuhnya dari cacatkah, penyakitkah dan seterusnya. Ulun pernah baca tentang sebuah kisah ulama, ulun lupa nama sidin, bahwa ulama ini ya beliau sering loncat. Padahal sidin sudah tua. Tua. Yang mungkin sepintas orang ketika melihat ulama besar ini berluncat-luncat, kayak kanakan. Dianggap apa? Kayak kanakan. Ya, yang bisa merusak kehormatan sidin. Sidin sudah tua tetapi ketujuh berluncat-luncat. Kemudian sidin ditanya, kenapa pian ini ketujuh berluncat-luncat ya? Padahal pian ini tua. Nah, lalu sidin menyebutkan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bertakwa kepada Allah di usia muda sehingga Allah menjaga fisik saya di usia tua. Masih mampu untuk lompat. Nah, coba ulun tanya lawan pian nang berumur 60 tahun. Ya, kalau ada pian berluncat-luncat, kanan, kiri, zigzag misalnya. Kadang kamu lagi sudah ngalih. Ya, mungkin berjalan pun akan sulit. Terkadang lari pun akan sulit. Ya. Ini masih bisa loncat. Maka sini sebutkan alasannya adalah ketika saya di masa muda, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau jaga dunia beliau, di antaranya adalah fisik. Maka sebagian ulama yang kita dapati ya di zaman sekarang, terkadang mata beliau masih bisa membaca, padahal sudah tua. Ada terkadang sebagian orang yang telinganya masih bagus pendengarannya, padahal sudah tua. Maka bisa jadi orang ini dulunya suka menjaga telinganya, matanya dan seterusnya. Ketika dia sudah tua, sepuh, tetap Allah jaga anggota tubuh tersebut. Jadi yang pertama contohnya adalah berkaitan dengan dunia yang Allah jaga, maka bisa fisiknya dia jaga, Allah jaga dari penyakit. Kemudian juga keluarganya. Maka karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga juga keluarganya. Kan kita sebagai seorang suami, seorang pemimpin keluarga yang kewajiban kita adalah mencari nafkah, kita keluar rumah. Siapa yang menjaga anak pian dan bini pian? Ketika dihindarkan dari kejahatan, keburukan dan seterusnya. Maka pemimpinnya, maka suaminya, maka ayahnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang kadang anak, istri kadang keluar rumah. Tapi kenapa terkadang anak ini mengeluarkan kata-kata yang kotor? Sekalinya mabar online lawan kawannya. Main game. Nah, ini di rumah aja, di kamar aja. Mamanya kau menjaga di rumahnya. Inya kada berkawanan dengan orang-orang nang di luar sana ya. Tapi inya berkawanan di dunia mayanya. Nah, akhirnya yang keluar bukan takbir, bukan tasbih, kada mungkin bang main game bertakbir, kada mungkin. Bersalawat kada mungkin. Atau dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kada mungkin. Apalagi gamenya perang-perangan, makhluk bernyawa, ada musiknya. Kadang kawannya menyebutkan kata-kata kotor, kata binatang, akhirnya anak pian terpengaruh walaupun di dalam rumah. Nah, siapa yang menjaga anak pian, istri pian dari keburukan-keburukan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, inilah cara kita agar menjaga dunia kita, di antaranya adalah keluarga kita sendiri. Maka dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang yang fitnah begitu cepatnya menghampiri anak kita dan istri kita, maka minta jagalah kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketakwaan seorang suami, seorang ayah sangat berpengaruh terhadap keluarganya. Kalau pian ingin anak pian berbakti lawan pian, istri pian berbakti lawan pian, maka perbaiki hubungan pian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga pian pun Allah perbaiki hubungannya dengan pian. Maka terkadang kita menyalahkan anak, kenapa nakal, ngalih, pian nasihati ya. Kenapa istri pian ini ketujuh
tidak mentaati pian ya. Pian suruh inya kada hakon. Pian perintahkan inya malah ngegas lawan pian. Maka sebelum pian menyalahkan anak dan bini pian, salahkan diri pian dulu. Siapa tahu hubungan pian buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah Allah, niscaya Allah menjaga dunia kita. Pertama, tadi kesehatan kita bisa, kemudian juga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita, keturunan kita, harta kita juga akan apa? Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi adalah kita menjaga Allah dengan menjaga syariatnya. Nah, apa maksud Allah menjaga harta kita? Maka harta yang kita dapatkan adalah dengan cara yang halal dan digunakan dengan cara yang baik pula. Maka itulah maksud dari harta yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendapatkan dengan cara yang halal dan kita gunakan dengan cara yang baik. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dia ketika dia mengeluarkannya, membelanjakannya pada tempatnya. Apa pada tempatnya. Maka inilah yang dimaksud dengan Allah menjaga dunianya. Kemudian selain Allah menjaga dunianya, Allah juga menjaga akhiratnya. Maka ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariatnya, bertakwa kepada Allah, maka perkara agama Allah jaga. Apa maksudnya? Maka dia dihindarkan dari fitnah agama, dari musibah agama. Maka dua hal yang paling besar dari fitnah agama, satu fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Nah, maka bagi orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga agamanya. Ini yang paling penting, apalagi akhir tahun. Nah, banyak syubhat di akhir tahun. Apa banyak syubhat? Kenapa ini sering terulang terus masalah toleransi dan macam-macam. Padahal para ulama sudah menjelaskan, jelas sudah hukumnya. Imam Syafi'i, Imam Malik, para sahabat, para imam-imam terkemuka sudah menjelaskan berkaitan masalah toleransi. Apa yang dinamakan dengan toleransi? Yaitu kita membiarkan mereka beribadah, tapi kita tidak ikut-ikutan bersama mereka. Tidak mengucapkan Natalan, tidak berbaju seperti baju yang mereka sering beribadah dengannya. Itu maksud dengan toleransi. Terkadang ketika dia berdalil dengan perasaan, maka dia mengucapkan, ya. Maka dia memakai atribut tersebut. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Maka berkaitan dengan kebiasaan, ya, ciri khas mereka seperti berpakaian, ya, kemudian adat-adat dan budaya seterusnya, maka tidak boleh kita ikuti, ya, maka tidak boleh diikuti. Ya, maka ini para ikhwas sekalian, maka berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga dalam urusan dunia dan juga dijaga dalam urusan akhirat. Dia dihindarkan dari dua fitnah yang paling besar yang menimpa agamanya. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yang kedua adalah fitnah syubhat. Kemudian tadi ulun sebutkan, ketika dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga keluarganya. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang mana Allah mengirimkan malaikat untuk menjaganya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang tersebut yang mana dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang berada di depannya dan yang berada di belakangnya. Mereka menjaga manusia ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat kepada orang tersebut. Maka dia dijaga oleh para malaikat. Kemudian para ikhwas sekalian, ya. Tadi ulun sebutkan penjagaan yang kedua, yang pertama adalah penjagaan dari sisi dunia,
yang kedua adalah penjagaan dari sisi akhirat. Maka inilah yang paling penting, yang paling kita harapkan adalah ketika kita merasa aman terhadap perkara agama kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka intinya adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan penjagaan sisi dunia maupun sisi akhirat. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya balasan bagi orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya Rasulullah juga meneruskan ihfazillaha tajidhu tujahak. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya selalu di hadapanmu. Dan ini adalah penekanan dari sabda Nabi sebelumnya. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dalam perkara dunia dan juga dalam perkara akhirat. Kemudian para ikhwah sekalian, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat yang kedua. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut selalu mengharapkan dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang kedua ini menunjukkan bahwa seseorang itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya adalah bahwa semakin seorang hamba merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya adalah semakin seseorang itu berhajat dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebutkan ya, apa manfaat seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah? Maka di antara manfaatnya adalah sebagaimana surga bertingkat-tingkat dan berderajat. Maka derajat yang paling tinggi dari surga adalah surga Firdaus. Maka siapa yang memasukinya, maka yang memasukinya adalah orang yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka semakin besar peluang dia masuk ke surga yang derajatnya paling tinggi. Surga apa? Surga Firdaus. Dan surga itu bertingkat-tingkat ya. Walaupun surga itu di tingkat yang paling rendah, tetap di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meminta surga, maka Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan tanggung-tanggung meminta, tapi mintalah surga Firdaus. Maka selain kita meminta dan memohon kepada Allah surga Firdaus, kita juga harus punya ikhtiar. Maka salah satunya adalah kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu usahanya adalah dengan semakin berhajat dan menggantungkan diri kepada Allah. Dan itu ditandai dengan dia hanya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, wal abdu kullama kana adzalla lillahi wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqraba ilaihi wa azzalahu wa a'zama liqadrihi fa as'adul khalqi a'zamuhum ubudiyatan lillahi wa ammal makhluqu fakama qila ihtaj ila man syi'ta takun asirahu wastagni amman syi'ta takun nadhirahu wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang hamba semakin menghinakan dirinya kepada Allah dan semakin menunjukkan kebutuhan dan ketundukan kepada Allah, maka semakin dekat dengan Allah dan semakin mulia di sisi Allah dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan ada ibadah-ibadah. Makanya ibadah itu, apa makna ibadah? Segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Yang mana ketika seseorang beribadah kepada Allah, itu menunjukkan dia mengagungkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia harus tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya di antara ibadah yang menunjukkan kehinaan dan ketundukan kepada Allah adalah doa dan sujud. Doa dan sujud. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat kedua tangannya. Jadi adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangannya. Yang mengangkat kedua tangan ini, meminta ini adalah posisi atau kondisi seseorang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau posisi seperti ini, ya, pian hadapkan kepada makhluk, pian menghinakan diri pian enggak ada. Maka pian akan menghinakan dan merendahkan diri pian. Namun ketika pian menghinakan dan merendahkan diri pian, berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan pian, maka ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah yang menunjukkan dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah sujud. Sujud juga adalah ibadah yang menunjukkan kondisi penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sujud ini adalah khusus untuk Allah, maka tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat identik dengan menghinakan dirinya kepada orang yang dia sujud ya. Karena dia meletakkan wajah yang paling mulia, anggota tubuh yang paling mulia di atas lantai. Ya. Maka ketika dia sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka semakin mulia, semakin tinggi kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meneruskan, maka hamba yang paling berbahagia adalah yang paling besar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin besar ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Karena Allah cinta dan suka kepada seseorang yang tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sumber dari kebahagiaan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang Allah cintai. Kemudian setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia menghinakan dirinya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya, semakin mulia dan seterusnya. Kemudian beliau membandingkan antara kondisi tadi kepada makhluk. Beliau meneruskan, adapun kepada sesama makhluk, kita menghinakan diri kita kepada makhluk, maka sebagaimana dikatakan, berhajatlah engkau, memintalah engkau, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki. Niscaya engkau akan menjadi tawanannya. Maksudnya apa? Ketika kita meminta, berhajat, minta tolong banyak kepada orang, otomatis kita mudah disuruh oleh orang tersebut. Kenapa? Karena kita sering meminta kepada orang tersebut. Dan kita menjadi tawanan dari si orang tadi. Kemudian kata beliau, cukupkanlah dirimu dari siapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan setara dengannya. Dalam artian, kita tidak meminta kepada orang. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak banyak dan tidak suka meminta kepada orang, otomatis kita akan sederajat dengan orang tersebut. Kalau kita suka meminta-minta, maka kita menjadi tawanan orang tersebut. Maka si orang tadi sering menyuruh-nyuruh kita. Ya, itu kepada makhluk. Kemudian beliau meneruskan, dan berbuat baiklah kepada siapa yang engkau sukai, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Dalam artian, ketika kita sebagai orang yang diminta tolong, lalu kita berbuat baik kepada orang tersebut, dan dia sering meminta kita, lalu kita berbuat baik kepada orang tersebut, kita yang menjadi pemimpinnya. Dalam artian apa? Kadang ketika dia sering meminta kepada kita, kita mudah untuk menyuruh orang tersebut. Nah, maka ini kaidahnya para ikhwas sekalian, ketika seseorang itu menghinakan dirinya kepada Allah,
maka akan semakin tinggi derajatnya dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kepada makhluk semakin meminta, maka semakin menghinakan diri kita kepada orang tersebut. Ya, kepada apa? Orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya sangat suka untuk diminta. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau pian rancak meminta kepada tetangga, inya muyak, inya kada katuju lagi lawan pian. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin diminta, Allah semakin suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruh kita agar langsung meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah suka untuk diminta. Suka apa untuk diminta? Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan marah kepada orang tersebut. Beda kalau seandainya pian rancak minta lawan makhluk. Sekalipun lawan keluarga pian, akhirnya inya kada ketuju lagi lawan pian karena rancak meminta lawan pian. Apalagi meminta hutang. Nah, meminta barang gin kada hakon ya. Terkadang meminta untuk berhutang ini juga demikian ya. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Allah suka untuk diminta. Dan Allah marah kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ini berkaitan dalam perkara dunia yang makhluk mampu untuk menunaikan, maka kita tidaklah meminta kecuali dalam kondisi terdesak. Kecuali kita dalam kondisi terdesak. Kalau pian mampu ya, mampu memiliki dan seterusnya, maka tidak perlu meminta bantuan orang lain. Karena biasanya ketika suka meminta dan seterusnya, kita ini terkadang menjadi tawanan dari orang tersebut. Orang tersebut pun otomatis biasanya suka menyuruh-nyuruh kita. Dan ketika kita meminta kepada makhluk, maka kita sejatinya menghinakan diri kita kepada orang tersebut. Maka kalau kita bisa mampu untuk mengerjakan sendiri, maka kerjakanlah sendiri. Tapi kalau memang ada hajat, ya susah untuk sendiri, maka tidak mengapa kita untuk minta bantuan. Kemudian para ikhwas sekalian, dan ini sebagaimana pengamalan ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika kita diminta tolong dan kondisinya memang penting ya, berhajat dan seterusnya, maka tolonglah orang tersebut. Nah, makanya ya, kalau kita ingin tidak dihinakan ya oleh orang yang kita meminta kepada seseorang, maka mintalah kepada seseorang yang dengannya kita aman dari penghinaan ya, nyinyiran dan seterusnya. Maka kita minta tolong kepada seseorang yang soleh. Biasanya tidak diiringi dengan umpatan dan seterusnya. Kita tidak merasa tidak merasa hutang jasa kepada orang tersebut. Karena biasanya dia ikhlas membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan manusia. Maka kebutuhan manusia ada dua macam. Yang pertama, kebutuhan yang tidak bisa dia dapatkan kecuali kepada Allah. Kebutuhan yang dia tidak bisa dapatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dia meminta kepada makhluk. Karena kebutuhan dia hanya Allah yang mampu memberikan. Seperti kebutuhan terhadap hidayah. Maka tidak boleh seseorang minta hidayah kepada Rasulullah. Karena hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa tadi? Kebutuhan yang tidak bisa
didapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hidayah, seperti kesembuhan, seperti keselamatan di akhirat. Maka tidak boleh meminta kepada makhluk. Misal pian datang kepada kuburan si fulan, lalu ada tambahan-tambahannya. Nah, kita tidak melarang orang ziarah, silakan ziarah dengan ziarah yang syar'i sesuai dengan yang Nabi sebutkan, mengingatkan perkara akhirat. Kalau seandainya dia ziarah ke kuburan ya, kemudian dia meminta hajat kepada penghuni kuburan agar dimudahkan urusannya di akhirat, maka ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kebutuhan seperti ini adalah kebutuhan yang hanya Allah yang mampu, makhluk tidak ada yang bisa. Berkaitan dengan keselamatan di mana di akhirat. Contoh yang lain, kebutuhan terhadap keselamatan dari godaan syaitan. Itu juga tidak boleh kepada makhluk. Ya. Kemudian juga keselamatan dari syahwat dan syubhat, maka ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan hanya Allah yang kuasa dan mampu, maka tidak boleh pian hajatkan kepada ustadz, kepada wali, kepada Rasulullah, tidak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan yang Allah jadikan kebutuhan tersebut berada pada makhluk. Yang Allah jadikan kebutuhan tersebut berada pada makhluk. Seperti membangun rumah. Nah, seperti apa? Membangun rumah. Maka otomatis pian minta bantuan kepada tukang. Namun ketika pian minta bantuan kepada tukang, kan tukang punya kemampuan. Walaupun sidin kada belajar pembangunan, nah tapi sidin pengalaman, maka sidin bisa membangun rumah. Namun jangan lupa pian tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pian membangun rumah, tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, agar saya dimudahkan untuk membangun rumah sehingga pian tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam perkara dunia yang memang makhluk mampu untuk menolong kita, seperti membangun rumah tadi ya, seperti ingin membeli mobil, minta bantuan dengan ini dan itu dan macam-macam. Memang demikian makhluk bisa, namun tetap kita diperintahkan meminta kepada Allah sehingga kita bergantung dan menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi membangun rumah ya, seperti tadi misalnya berkaitan dengan dunia ya, pekerjaan ya, masalah harta dan seterusnya, tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama zaman dulu ya, kada bisi uyah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada bisi apa? Garam, uyah, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tetap bertawakal dan bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk, sekalipun makhluk mampu untuk memberi garam tersebut. Tadi ulun sebutkan kebutuhan manusia ada dua macam. Yang pertama adalah kebutuhan yang dia tidak bisa dapatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kebutuhan terhadap hidayah ya, kebutuhan terhadap keselamatan di akhirat ya, kesembuhan dan seterusnya. Maka jenis seperti ini tidak boleh dia meminta kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian jenis kebutuhan yang kedua adalah yang Allah jadikan kebutuhan tersebut berada pada makhluk, seperti manusia. Seperti seseorang yang tadi ya hendak membangun rumah, otomatis dia minta hajatnya kepada tukang atau minta bantuan kepada tukang. Ya. Maka ini tentu tidak mengapa, namun tetap dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dia berdoa ya agar rumahnya kuat kokoh sehingga nyaman dan tenang ketika didiami ya, sehingga tetap hatinya senantiasa terpaut dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita berdoa kepada Allah terhadap perkara-perkara yang besar ya. Namun tetap kita diperintahkan terhadap perkara-perkara yang kecil ya, terhadap perkara-perkara berkaitan masalah dunia ya. Tetap diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi meminta rumah ya yang baik, yang tenang, yang mana dengan rumah tersebut kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Adapun inti ya dari arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas di akhir hadis Rasul mengatakan, jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan kita berusaha melakukan segala pekerjaan itu sendiri, kecuali memang darurat tidak bisa sendiri maka kita meminta bantuan terhadap orang lain, sehingga kita tidak terbiasa untuk menyusahkan orang lain kalau dikit-dikit kita minta bantuan kepada orang lain. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini banyak menyebutkan beberapa faidah. Faedah yang pertama adalah di sini menunjukkan adanya pelajaran pendidikan, yaitu bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang ketika itu beliau masih muda, masih berusia 10 tahun. Ini menunjuk dan Nabi membonceng beliau ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin ya, kepala negara, membonceng anak kecil ya, umur 10 tahun ya. Kemudian selain itu Nabi memberikan wasiat kepada beliau. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang masih berusia sangat muda dan belia. Maka kita sebagai orang tua ya, maka jangan bosan-bosannya mengajarkan agama kepada anak yang masih kecil, sekalipun bukan anak kita ya. Sekalipun bukan anak kita, anak tetangga kah, kawan-kawan anak kita kah, kita ajarkan pendidikan agama. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian kepada sahabat-sahabat yang masih muda, seperti Amr bin Abi Salamah. Nabi secara khusus mengajarkan kepada beliau adab makan. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anak kecil ya, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini menunjukkan juga kita harus perhatian terhadap anak kecil, sekalipun bukan anak kita. Kita ajarkan dan didik mereka berkaitan perkara agama. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi pengajaran, pendidikan kepada orang yang dewasa saja. Kepada apa? Orang yang dewasa yang sudah balik saja. Yang belum balik, yang masih kecil, Nabi tetap perhatian kepada mereka berkaitan dengan masalah agama mereka. Terlebih anak kecil ini ketika dia terbiasa dengan nasihat diamalkan maka akan semakin kokoh kuat agamanya, terlebih ketika dia sudah beranjak dewasa. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan keutamaan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya sosok yang pantas untuk menerima wasiat yang besar ini. Isi wasiatnya adalah berkaitan tentang tauhid, meminta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Karena ketika seseorang menjaga Allah dengan menjaga syariatnya, maka balasannya apa? Allah akan menjaga urusan dunianya, terlebih Allah menjaga urusan agamanya. Maka rahmat Allah sangat luas. Ketika dia menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunianya dijaga, keluarganya, hartanya, fisiknya, dan seterusnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga dari dua fitnah yang paling besar terhadap agama adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Maka ini adalah menunjukkan dalil adanya kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Kemudian pelajaran selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus menerapkan tauhidnya, harus menerapkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya meminta dan berdoa dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja.
Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara kita ulun baca doanya bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pian, guru pengajian, Masya Allah, dan seluruh kaum muslimin, amin. Afwan di luar tema, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kesalahan kita diampuni dan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Berkaitan dengan taubat, kalau kita bertaubat dan kita diterima taubatnya, maka harus menunaikan 4 syarat. Harus menunaikan 4 syarat, maka akan Allah terima taubatnya. Afwan 3 syarat ya. Kalau dosanya berkaitan antara dia dengan Allah, maka syarat taubatnya 3 sehingga dia diampuni. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Menyesal telah melakukan. Dan menyesal, satu-satunya menyesal yang dicintai, disukai dan berpahala adalah menyesal karena melakukan perbuatan maksiat. Menyesal karena melakukan perbuatan maksiat. Ini adalah menyesal yang disukai dan dicintai. Kalau di akhirat, maka penyesalan pian tidak disukai dan tidak dicintai. Akan sia-sia. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah al-azmu, bertekad tidak mengulangi. Bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga al-intiha, berhenti dari maksiat tersebut. Menyesal, bertekad, berhenti. Menyesal, tidak mengulangi. Bertekad, menyesal karena mengerjakan. Bertekad tidak mengulangi. Berhenti dari maksiat tadi. Kalau misalnya dosanya antara dia dengan makhluk kayak mencuri, maka tambah 1 syaratnya wajib dibulikakan. Nah, maka pian sampai hari kiamat bertobat. Kalau kada dibulikakan ini kada diterima taubat pian. Kalau seandainya dosanya kepada makhluk. 3 tadi, menyesal, bertekad, dan berhenti. Kalau berkaitan dengan makhluk, maka selesaikan dulu urusan dengan makhluk. Kalau berkaitan dengan harta, dibulikakan. Dikembalikan. Kemudian, di antara ciri khas dari taubat diterima Allah Subhanahu wa taala adalah kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Sama seperti orang yang ketika bulan Ramadan, apa ciri dia diampuni di bulan Ramadan? Cirinya adalah kondisi dia lebih baik daripada sebelumnya. Maka ketika dia beribadah di bulan Ramadan, ya, kemudian dia diterima Ramadannya, diampuni dosanya, cirinya adalah kondisi dia lebih baik daripada sebelumnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya lebih baik daripada sebelumnya. Di antara ciri taubatnya diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, ketika dia beribadah, kemudian dia menyambung kepada ibadah yang lain atau dimudahkan dalam beramal soleh. Maka ini 3 ciri dari diampuni dosanya dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syaratnya dipenuhi. Yang kedua adalah kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga dia dimudahkan dalam beramal soleh. Kemudian pertanyaan kedua, semoga Allah memberi keistiqomahan kepada pian dan kita semua sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita khusyuk dan bisa merasakan ketenangan hati serta pikiran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah? Tadi ingat jawabannya. Oh iya, ada hadis Nabi SAW yang sudah kita pernah bahas. Rasulullah bersabda, al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang, tidak khusyuk. Maka salah satu sebab yang membuat kita tidak khusyuk dan tidak lezat ketika beribadah adalah apa? Karena dosa. Karena perbuatan dosa. Makanya dalam sehari perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dosa, maka banyak taubat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain ya tentang seseorang yang mendapatkan manisnya iman.
Apa makna dia mendapatkan manisnya iman? Lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan 3 hal, salah satunya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Apa makna lezatnya iman? Dia mendapatkan manis ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah, perintah Rasul itu nomor 1 bagi pian. Maka segala perintah Allah pian amalkan, kemudian segala larangan Allah dan Rasulnya pian tinggalkan. Maka kita akan mendapatkan manisnya iman atau mendapatkan lezatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertobat dan banyak istighfar karena dosa membuat hati tidak tenang. Yang kedua adalah dengan Allah dan Rasulnya yang pian paling cintai daripada siapapun. Maka dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang pian paling cintai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.